إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah, dan semoga senantiasa dimuliakan olehnya, wa a'azzani Allah wa iyyakum, dan semoga senantiasa mendapatkan taufik dari Allah sehingga selalu kita bisa menggapai ridha dan kecintaannya. Perkenankan selaku khatib, di sini saya menyampaikan salah satu di antara kewajiban seorang khatib tatkala berdiri di atas mimbar, yaitu memberikan wasiat takwa kepada diri pribadinya khususnya dan umumnya kepada seluruh para jamaah. Oleh karena itu saya katakan kepada anda semuanya, usikum wa iyaya bitaqwallah. Saya wasiatkan kepada anda dan diri saya, marilah kita berusaha semaksimal mungkin di sisa-sisa waktu yang masih ada, di sisa umur kita yang masih ada ini, marilah kita maksimalkan untuk memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berjuang manfaatkan waktu yang ada dan tidak berhenti sampai akhir hayat kita, sehingga kita berharap kepada Allah semoga kita diwafatkan dalam kondisi menjadi hamba yang muttaqin, hamba yang bertakwa, sehingga kita pantas menjadi insan-insan yang pasti akan dimuliakan oleh Allah di sisinya dengan sebab ketakwaan yang kita bawa. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepadanya. Di dalam ayat ini begitu jelas bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala bukan orang yang paling banyak duitnya, bukan orang yang paling tinggi jabatan dan pangkatnya, bukan orang yang paling tinggi status sosialnya, dan seterusnya, akan tetapi Allah katakan atqakum, orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu siapapun kita, siapapun anda dan saya, tidak pandang bulu, wajib untuk bertakwa kepada Allah dan terus berjuang untuk menjadi insan yang bertakwa sampai akhir hayat kita. Maka kita akan mendapatkan kemuliaan tersebut.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita rasakan waktu berjalan begitu cepat. Detik demi detik, menit, jam, hari, pekan, bulan dan tahun begitu cepat datang dan berlalu. Bulan Ramadan yang selalu dirindukan oleh orang-orang yang beriman sepertinya baru kemarin datang, tapi sekarang sudah mau pergi meninggalkan kita. Pertanyaannya, hari-hari dan malam-malam yang sudah kita lalui di bulan ini, apakah yang sudah kita kerjakan? Kemudian yang kedua, apakah di penghujung akhir Ramadan ini kira-kira kita mendapatkan ampunan Allah ataukah tidak? Berulang kali kita sampaikan sebuah riwayat yang mengkisahkan doa yang dibaca Jibril alaihissalam dan dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang secara khusus, secara spesial diperuntukkan untuk insan-insan yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Akan tetapi sangat disayangkan, doa tersebut adalah doa laknat dari Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah berada di atas mimbar, tiba-tiba beliau membaca amin 3 kali. Lalu setelah beliau turun dari mimbar, maka beliau ditanya oleh para sahabatnya, apa yang diaminkan? Salah satu yang diaminkan oleh Rasulullah adalah kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'ani Jibril. Jibril datang kepada saya baru saja. Faqal, kemudian berkata, man adraka syahr Ramadan summa salakha anhu walam yughfar anhu walam yughfar anhu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Qul amin, faqultu amin. Jibril datang kepada saya dan berdoa, dan salah satu doanya adalah, barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan pergi meninggalkan dia dalam kondisi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka mudah-mudahan orang tersebut masuk ke dalam neraka, dan mudah-mudahan dia dijauhkan dari kasih sayang Allah. Aminkan wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW segera membaca amin. Ini adalah sebuah hadis yang sangat menakutkan bagi kita-kita yang telah diberikan taufik bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka yang bisa kita lakukan saat ini adalah muhasabah hari-hari kita yang sudah kita lewati. Kalau kita masih temukan kekurangan dan kesalahan, kelalaian dan berbagai kejahilan yang kita kerjakan di hari-hari yang sudah berlalu, maka masih ada waktu untuk kita perbaiki. Yang kedua, hari-hari yang masih tersisa, maka wajib kita gunakan semaksimal mungkin untuk menggapai ampunan Allah, sehingga kita terbebas dari doa yang dibaca Jibril dan diaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita keluar dari bulan Ramadan, maka disitulah nanti kita akan melihat apa hasil dari apa yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan. Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan isyarat, dan juga para ulama begitu banyak menjelaskan bahwa amalan kebaikan akan membuahkan kebaikan setelahnya. Para ulama mengatakan di antara ciri pertanda amalan ibadah seseorang di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Ramadan dia menjadi lebih baik. Setelah Ramadan dia menjadi hamba yang tetap taat kepada Allah, istiqomah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketaatan dia di bulan Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wassahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang tertinggi bagi seorang mukmin dalam hidupnya adalah ketika sakaratul maut dia istiqamah di atas agama Allah. Saya ulangi sekali lagi, kebahagiaan yang paling besar yang didapatkan insan-insan yang beriman dalam hidupnya adalah ketika sakaratul maut, ketika malaikat maut datang menjemputnya, dan pada saat itu dalam kondisi istiqamah di atas agama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu Rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ila akhiril ayah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah menyatakan dirinya sebagai hamba-hamba yang beriman kepada Allah, kemudian dia istiqamah sampai akhir hayatnya, masih terus konsisten sampai akhir hayatnya, maka para malaikat yang akan menjemput rohnya turun kepadanya lalu berkata, alla takhafu, jangan anda takut, wala tahzanu, dan jangan anda bersedih, wa abshiru, akan tetapi gembiralah anda sekarang, bil jannati allati kuntum tu'adun, anda akan mendapatkan surga yang dulu pernah dijanjikan untuk anda. Subhanallah, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dalam hidup ini selain kebahagiaan tersebut. Ketika maut datang menjemput, ada berita kepastian, ada informasi kepastian akan nasibnya masuk ke dalam surga. Subhanallah. Makanya Imam Ibnu Taimiyah rahimallahu tabaraka wa taala mengatakan, kurang lebih maknanya, karamahnya para wali-wali Allah yang paling tinggi adalah istiqamah. Kenapa? Karena istiqamah itulah yang akan membawa seseorang menggapai kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang kekal dan abadi, yaitu fi jannatillahin na'im, masuk ke dalam surga Allah yang di dalamnya tidak ada penderitaan secuil pun. Bahkan Nabi mengatakan tidak ada rasa sakit di surga walaupun seperti dicubit, menggambarkan bahwa di surga isinya adalah kenikmatan. Ketika seseorang masuk ke dalam surga Allah, dia tidak akan pernah sedih, dia tidak akan pernah takut, dia tidak akan pernah merasa sakit. Yang ada adalah senang, gembira, bahagia. Di dalamnya penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Makanya dalam banyak hadis disebutkan bahwa surga adalah darun na'im, adalah kampung kenikmatan, karena di dalamnya isinya hanya kenikmatan, tidak ada penderitaan sedikit pun. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman, kata para ulama, kebahagiaan yang paling tinggi dalam kehidupan dunia ini adalah di saat sakaratul maut, karena adanya kabar gembira, kabar kepastian, informasi yang pasti yang menunjukkan dirinya akan masuk ke dalam surga, terbebas dari segala penderitaan, terbebas dari segala rasa sakit, terbebas dari rasa sedih dan takut. Nikmat dan nikmat abadan, kekal di dalamnya dan tidak akan pernah keluar darinya. Subhanallah, siapa orang yang beriman yang tidak mengharapkan ini? Oleh karena itu, memperjuangkan istiqamah itu adalah merupakan perjuangan yang harus selalu menjadi nomor wahid dalam hidup kita. Berbagai kiat-kiat istiqamah harus kita laksanakan. Berikut secara singkat beberapa kiat istiqamah. Yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah, karena tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Hanya Allah yang mampu menolong kita untuk bisa selamat agama kita sehingga istiqomah sampai akhir hayat kita. Kita wafat dalam kondisi istiqomah di atas agamanya, tidak menjauh apalagi meninggalkan agamanya. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan sebuah doa yang beliau sering baca. Termasuk di antara doa yang paling sering dibaca oleh Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ila ta'atik. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati saya tetap teguh di atas agamamu. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, palingkan hatiku untuk selalu menuju kepada ketaatan kepada Engkau. Ini adalah salah satu doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW, yang menunjukkan bahwa hati manusia yataqallab, mudah terbolak-balik. Hanya Allah yang bisa meneguhkan hati yang mudah terbolak-balik. Apalagi kita hidup di satu zaman yang mungkin ini sudah masuk bagian dari zaman akhir, yang begitu banyak berbagai fitnah yang akan memalingkan hati-hati manusia dari keimanannya kepada Allah. Rasulullah SAW mengingatkan dalam satu hadis, ya, ittaqu fitanan kalailil muzlim. Takutlah kalian akan datangnya satu fitnah, satu malapetaka yang begitu dahsyat, yang pada saat itu yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hatilah, takutlah kalian kepada fitnah, malapetaka yang dahsyat di akhir zaman, yang pada saat itu orang begitu mudahnya meninggalkan agamanya. Ada di antara mereka di waktu sore masih beriman, pagi harinya sudah murtad. Di pagi harinya masih beriman, sore harinya sudah murtad. Dan inilah zamannya. Sehingga kita lihat begitu mudahnya orang meninggalkan agama di zaman ini. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa kita lakukan selain memohon keteguhan kepada Allah, dengan terus berdoa, berdoa dan berdoa, tidak ada henti dan habisnya, sampai benar-benar kita menggapai keistiqomahan tersebut pada saat kematian menjemput kita. Kiat yang kedua adalah al-mujahadatu fi ta'atillah, bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Segala hidayah dan petunjuk yang kita tahu segera kita sambut dengan baik, dengan hati, dengan seluruh anggota badan kita, dan jangan pernah kita berpaling dari hidayah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan orang yang bersungguh-sungguh dalam mengikuti agamanya akan terus dijaga istiqomah mengikuti agamanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mengikuti jalan-jalan petunjuk kami, maka kami akan tunjukkan mereka untuk bisa terus mengikuti jalan kami. Janji dari Allah, wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan menyelisih janjinya. Maka marilah kita berusaha, hidayah yang sampai kepada kita sedikit demi sedikit segera kita sambut dengan baik, kemudian kita laksanakan, kita amalkan. Ayat dan hadis yang kita baca dan kita fahami, sedikit demi sedikit kita amalkan. Dan jangan pernah ada penolakan dari diri kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan akan kufurnya orang-orang yang menolak mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak bisa beriman kalian sampai dia bisa menundukkan dirinya, hawa nafsunya, untuk tunduk dan taat kepada apa yang aku bawa. Dalam ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang-orang ahlul kitab pada zaman itu, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka orang ahlul kitab tidak bisa beriman sampai mereka benar-benar tunduk terhadap keputusan hukummu ketika engkau memutuskan berbagai hal yang mereka perdebatkan.
kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat hati dalam diri mereka ketika menerima apa yang engkau sampaikan. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar berpasrah, berserah diri terhadap ajaran yang engkau bawa. Demikianlah keistiqomahan akan digapai dengan kesungguhan kita di dalam mengikuti agama Allah. Maka semangat kita di bulan Ramadan harus kita pupuk dan kita jaga ketika di luar bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai wasilah untuk menggapai kesuksesan ibadah kita kepada Allah di luar Ramadan. Karena Ramadan hanya 1 bulan, 1 tahun 1 kali, dan sepanjang 11 bulan harusnya ketaatan kita sebagaimana ketaatan kita di saat bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa menggapai keistiqomahan di dalam berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala sampai detik akhir hayat kita. Semoga Allah wafatkan kita semuanya dalam kondisi beriman. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang singkat, semoga bermanfaat untuk sang khatib dan untuk seluruh jamaah semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila nafsina tarfata 'ain wa na'udzu bika min kulli syarr. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rzuqna al-istiqamata 'ala dinik. Allahumma rzuqna al-istiqamata 'ala dinik wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.